Ketika dia taubat, terus merasa tenang. Bukannya kalau kita hubungkan sama Allah itu seperti persangkaan hambanya gitu, Ustaz. Jadi hambanya merasa tenang, berarti Allah kasih tenang gitu. Ya, apakah sudah diterima gitu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan dua orang sahabat saya, Bang Jainuddin dan Mas Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ada yang mau kami tanyakan sedikit. Jika seseorang itu melakukan salah, Pak Ustadz, kemudian dia berniat untuk tobat yang bagaimana sebenarnya yang bisa diterima oleh Allah, Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Manusia itu memang tempatnya salah. Kalau kita tahu ada saudara kita salah, satu, belajar, jangan memberi nasihat di depan umum. Ya, empat mata. Kalau memang salah itu jelas di depan kamu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita salah kemudian kita taubatan nasuha? Ya memang kita sering mohon ampun kepada Allah Ta'ala, apalagi salahnya kan nggak cuma 1, 2, 3, 4, kan nggak cuma itu. Jadi tobatlah terus-menerus kepada Allah Ta'ala. Memang ada dalam salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan bagaimana orang bertobat. Ceritakan dalam salah satu ayat Allah, ilal ladina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika tubu alaihim. Jadi di sini menceritakan bahwa mereka yang telah tobat dan melakukan perbaikan dan memberikan kata-kata nasihat kebaikan, maka tobat mereka yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, proses pada seseorang itu bertobat itu kan proses dia memohon kepada Allah Ta'ala agar diampuni dosanya. Kemudian di proses itu ada dia tidak melakukan lagi. Nah, tidak melakukan lagi ini kan banyak hal. Contoh umpamanya, seseorang selingkuh. Dia nggak ketahuan, ya selingkuh aja terus. Dia ketahuan istrinya, dia ketahuan suaminya. Nah, di titik ini dia kan berusaha untuk tobat karena ketahuan. Betul ya? Jadi belum tentu tobat karena Allah. Bertobat karena ketahuan, bertobat agar keluarganya nggak berantakan. Dia hanya bertobat hanya untuk itu. Nah, di sini juga belum mensiratkan bahwa dia itu benar-benar tobat lillahi ta'ala. Sehingga pada saat dia bertobat, kemudian kalimat berikutnya wa aslahu, harus ada perbaikan. Dia memperbaiki diri. Semua perbaikan itu karena Allah Ta'ala. Jadi umpamanya dia selingkuh, tidak ketemu sama istrinya, tidak ketahuan, kemudian dia bertobat benar nggak mau. Nah, ini insya Allah malah bisa menjadi catatan di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian dia berusaha terus-menerus sampai dia tahu bisa ngomong. Dia tahu temennya itu momennya selingkuh, bermain-main dengan perempuan. Dia sudah berani ngomong, jangan lakukan, kasihan istrimu, kan gitu. Nah, nanti kalau ada jawaban, lu kamu dulu kan? Iya, dulu. Emang sekarang enggak? Alhamdulillah enggak. Hari ini kan aku ketemu sama kamu, jadi enggak. Kan gitu ya. Ketemu sama temennya jadi enggak. Kan dulu kapan ditanyain? Dulu. Ya dulu kan 3 hari kemarin, kan dulu namanya, kan gitu ya. Jadi ya kalau itu jangan, kalau itu merasa hebat ya, tapi dulu itu dulu bertahun-tahun umpamanya dia udah nggak ngelakuin sebenarnya seperti itu. Nah, pada saat titik
tersebut, seseorang itu tidak bisa merasa bahwa kalau dia sudah taubat kepada Allah Ta'ala, merasa dirinya itu diterima taubatnya. Kita nggak akan pernah tahu. Kita nggak akan pernah tahu, karena memang nggak ada jawaban yang jelas bahwa taubat kita diterima. Itu hanya Allah aja. Agar kita senantiasa taubat, dan taubat, agar kita senantiasa ingat untuk tidak melakukan lagi. Ya, di titik itulah, ini kalau ini doa, mudah-mudahan taubat kita diterima. Kalau mamanya tanya, ciri-ciri taubat diterima bagaimana? Enggak tahu. Kalau mamanya setelah doa ini berhari-hari, berminggu-minggu punya hati tenang, apakah itu diterima? Wallahu a'lam. Jadi hikmah dari Allah tidak memberikan atau tidak memberitahukan seseorang taubatnya diterima apa, Ustaz? Hikmahnya dia akan senantiasa memohon banyak ampunan kepada Allah Ta'ala. Istiqomah dia jalankan seperti itu. Dan itu benar bisa menjadi dasar bahwa kita manusia itu penuh dengan salah dan dosa. Sehingga kita hanya banyak memohon ampun, banyak memohon ampun. Dan kalau kita diizinkan hidup oleh Allah Ta'ala dari mulai kita dalam kandungan ibu kita hingga saat ini, kita banyak bersyukur. Karena apa? Allah sudah melapangkan sesuatu untuk kita, baik itu karunia itu hidup kita, karunia itu tubuh kita, maupun nikmat yang kita rasakan sehari-hari. Itu kan nggak pernah disyukuri. Syukuri itu kalau terima gajian, alhamdulillah, itu aja niku di mulut aja, aslinya enggak. Nah, kita harus memahami hal-hal seperti tersebut. Nah, pada seseorang itu bertobat, yang bagaimana tobatnya dia? Contoh ini Tung dan teman-teman pada saat dia melakukan pekerjaan, dia mencari keuntungan lebih, kemudian untuk bagaimana, walau alam saya nggak ngerti, tapi kebanyakan saya tahu, karena saya juga engineer, ya, saya insinyur, jadi paham lah apa yang dikerjain. Nah, di titik itu, walaupun dia sholat, dia mohon ampun, benar, secara sunnah, dia selesai sholat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, istighfar 3 kali, kemudian berdoa untuk memuji Allah. Nah, di titik itu, kemudian dia dalam pekerjaan, dia mencari lagi, ini kan dosa. Pernahkah dosa itu dimohonkan ampun oleh Allah Ta'ala? Itu pertanyaan ringan saya. Apakah dosa itu pernah dimohonkan ampun oleh Allah Ta'ala? Dia mencuri lagi, diizinkan oleh Allah Ta'ala, dapat lagi. Mencuri lagi, diizinkan oleh Allah, dapat lagi. Sampai dia pensiun, dia tidak pernah ketangkep sama BPK, sama KPK. Apakah dia menang? Enggak. Dia selama hidupnya kalah sebenarnya. Pada saat dia melakukan itu, kalah dia sudah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus dipahami. Apakah doa-doa dia mohon ampun diterima? Walau alam, kita nggak ngerti. Bagaimana ciri doa itu diterima, ampunan kita itu diterima oleh Allah Ta'ala? Nggak ngerti. Itu haknya Allah aja. Berarti kalau seseorang mengatakan kalau sudah bertobat hatinya tenang, itu perasaannya aja? Sebenarnya tenang beneran. Oh, tenang beneran. Jadi ada sesuatu waktu di mana karena dia itu mohon ampun, akhirnya dia mulai dengerin kajian yang baik, dia mulai baca Quran, kan hatinya tenang. Kalau hatinya tenang itu proses dia masuk ke ranah imannya mulai membaik, ada perbaikan. Sebenarnya ke arah sana. Kalau dosa itu diampuni, walau saya nggak ngerti. Itu dampak baik seseorang bertobat itu seperti itu, Ustaz. Kalau dia mempunyai dampak dikejar-kejar dosa di film zaman dulu, dikejar dosa. Loh, tapi nggak film zaman dulu. Sekarang pun ada. Tanya Tematung. Terbayang-bayang dosa gitu, sehingga menjadikan orang ini malas, akhirnya bertobat, terus nggak mau ikhtiar kemana-mana gitu. Apa yang harus orang nasihati ke dia, Ustaz? Lah itu kan malas namanya. Kan beda. Lah kalau dia terus akhirnya nggak mau loh, dia kan nggak menjalankan salah satu ayat. Ayat yang apa nih? Salah satu loh ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Nah, dia nggak ngerjain, dia nggak ngejalanin ayat ini. Lah kan malas namanya. Berarti dia dinilai malas. Dia dinilai malas oleh Allah Ta'ala, bukan saya tuh takut nanti itu yang saya kerjakan haram. Loh, kamu itu belum berusaha kok sudah ngomong duluan. Seperti itu.
Janganlah malas, kerjain aja apa. Pak Ustadz, itu kalau di tempat kerjaan itu ya kan, ya gitulah, ngambil, terus sadar, tobat. Jadi secara komprehensif itu bukan hanya tobat saja, mohon ampun saja kan Pak Ustadz ya. Apalagi misalnya dia harus tidak mengulangi lagi. Lah itu lingkungannya begitu semua, resikonya gimana itu jadi Pak Ustadz ya? Nah, ya nggak tahu. Kalau ngambil, kan kamu pakai nih. Kamu mohon ampun sama Allah, lah ini kan barangnya ini kamu pakai ini. Jadi lawannya bukan hanya mohon ampun ya Pak Ustadz ya? Enggak. Balikin. Jangan lakukan lagi. Jangan lakukan lagi. Wih lah. Iya, seperti itu. Jadi dalam mohon ampun itu nggak cuma hanya mohon ampun biasa. Ada yang memang harus kita kerjakan kalau kita ngambil punya orang. Seperti itu. Dan itu memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nggak boleh. Ustaz, melanjutkan yang Haji J tadi. Ketika dia taubat, terus merasa tenang. Bukannya kalau kita hubungkan sama Allah itu seperti persangkaan hambanya gitu, Ustaz. Jadi hambanya merasa tenang, berarti Allah kasih tenang gitu. Apakah sudah diterima gitu, Ustaz? Yang itu bagi hal-hal tertentu. Jadi nggak bisa itu dijadikan satu dengan seperti itu. Nggak bisa. Hal-hal buruk tuh. Hal-hal buruk seperti itu. Jadi termasuk mengucap yang tidak pas. Kemudian mengucap sesuatu kepada anak yang tidak baik. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi bukan nanti Allah itu bagaimana sangkaan hambanya, itu bukan seperti itu. Nanti hambanya mencuri, wah ini masuk surga, masa gitu? Kan dia nggak bisa seperti itu. Ya, mamanya saya dakwah, saya kan dakwah nih, tapi kalimat saya itu kalimat yang kocar-kacir, mamanya ngawur lah, ini. Sehingga dalam dakwah saya itu banyak salah sebenarnya. Nah, saya kan punya sangkaan, saya sudah dakwah berarti amal soleh saya kan banyak. Tapi kan ada guru-guru lain, orang-orang alim lain yang bisa mendengarkan, yang tahu bahwa dia salah sebenarnya. Kan dia hanya merasa sangkaan bahwa dia merasa sudah mempunyai amal soleh, belum tentu. Kan seperti itu. Jadi di titik-titik itu harus pahami, jangan menggunakan hal seperti tadi, yang nggak bisa. Jadi harus difahami yang seperti itu. Kemudian kalau orang yang mengambil benda bukan miliknya, dia sedekah, dia haji, dia umroh, dia ngasih makan, ini kan harta yang mana? Itu nggak boleh. Jadi apa kegiatan dia yang baik, dia nggak ngerti harta yang dipakai ini harta yang baik apa enggak, dia nggak ngerti. Tetapi harta dia yang baik lebih sedikit daripada harta dia yang tidak baik. Nah, kalau lebih sedikit berarti yang kepakai adalah harta yang tidak baik. Oh, dia mau umroh, dia umrohin keluarga, itu nggak jadi semua di hadapan Allah Ta'ala. Makanya harus hati-hati, benar-benar. Ya, jadi benar-benar hati-hati. Tobat tanasuha itu tidak gampang, tetapi jalankan aja. Dan mohon ampun terus-menerus, mohon ampun terus-menerus. Mohon ampun. Kemudian kan mulai nanti hati kita dibuka oleh Allah Ta'ala, tahu, oh iya ya, saya salah, saya ini. Kalimat dalam Quran, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Itu kalimat itu enak loh sebenarnya. Maafkan mereka, kalau momennya pasangan kita salah, kita maafkan. Kalau dia salah ngomong, ya senyum. Doakan kesalahan dosa mereka kepada Allah, jelas sekali. Berarti kalau kita tahu pasangan kita salah, masih ini dikasih tahu masih ngeyel, senyum aja. Oh iya, memang saya cocok dengan pasangan saya gini. Kenapa? Karena memang saya yo atos kan gitu. Sebenarnya itu menjadi ladang ibadah juga ya Pak Ustadz ya, kalau paham ya Pak Ustadz. Ya sebenarnya itu ladang beramal soleh. Ladang beramal soleh ya. Iya, obatan nasuha itu memang harus kita kerjakan. Makanya dalam Quran yang ceritakan wabil asarihum yastaghfirun, itu ada dalam surat Az-Zariyat tersebut. Dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Nah, kalimat dalam Quran ini sebenarnya adalah penanda dari Allah Ta'ala untuk kita bahwa
Kalau kita selesai melakukan sholat, sunnah, tahajud, atau qiyamul lail, cukup mohon ampun saja sebenarnya, itu tanda. Jadi jangan kalau ada orang bilang minta aja apa saja, enggak, Allah tidak menyuruh seperti itu, Rasulullah pun tidak menyuruh seperti itu. Untuk kaya enggak ada. Untuk kaya enggak ada sebenarnya. Makanya kita harus benar-benar belajar untuk banyak aja mohon ampun. Nanti kalau dosa-dosa kita memang diampuni oleh Allah Ta'ala, walaupun kita tidak tahu, itu bisa aja terlihat nanti mulai kehidupan kita diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita tidak meminta, tapi diperbaiki. Tahu lama-lama, kayaknya ini Allah yang memperbaiki. Alhamdulillah, mudah-mudahan dosa-dosa saya diampuni. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Kan tahu akhirnya. Nah, ini yang bisa tahu adalah kelembutan hati dan iman itu yang akan memahami. Jadi nggak bisa terus hati tenang, itu nggak bisa. Karena orang bilang hati tenang itu banyak. Orang bilang saya ikhlas banyak sekali. Tapi hatinya belum tentu. Jadi kita harus pahami, belajar. Banyak-banyak mohon ampun beneran. Nggak usah berpikir bahwa kapan mau diampuni, tobat aja, mohon ampun aja terus-menerus, ya enggak. Sampai kapan? Sampai nanti ajal menjemput kita, mohon ampun terus-menerus. Tambahkan lagi bersyukur atas karunia dan nikmat Allah Ta'ala terus-menerus yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tidak ada hentinya. Sampai saat ini itu kan tidak ada hentinya. Bangun tidur masih bisa bangun. Bangun tidur, waktu tidur aja masih bisa bernafas. Itu kan benar dikasih karunia oleh Allah Ta'ala untuk bisa bernapas, karunia bisa bangun dari tidur, nggak dimatikan oleh Allah Ta'ala. Itu kan hal yang sangat jarang kita syukuri. Begitulah kalau manusia itu memang belum paham, katanya di akhirat itu pengen masuk surga, ya harus benar-benar difahami. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.